Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah memasuki ruangan gelap, tiba-tiba pemandangan di depannya berubah dan dia berada di medan perang. Dia juga seolah-olah menjadi master jahat Si Jun dan melawan pasukan klan Jimmy. Xiaoyan juga sangat terkejut melihat cara master jahat mengendalikan avatar-avatarnya. Namun tiba-tiba muncul sesosok wanita yang memberikan tekanan kuat kepada siapapun yang ada di medan perang itu. Saat wanita itu muncul, anggota klan Jimmy yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas maju. "Selamat datang tuanku, selamat datang tuanku." Para pemimpin dari pasukan klan Jimmy mengepalkan tangan dan mengangkat tangan mereka. Segera semua pasukan klan Jimmy lainnya juga ikut mengepalkan tangan mereka dan berteriak secara serempak. "Penghancur semua makhluk hidup, kamu harus pergi sekarang. Bagaimana kalau melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya?" Wanita itu tiba-tiba menendang tidak jauh dari Xiaoyan. Saat melihat wanita di depannya, Xiaoyan sedikit ragu di dalam hatinya. Dia merasa penampilannya jelas terlihat aneh. "Aku yakin 100% belum pernah melihatnya. Tetapi kenapa aku memiliki perasaan yang begitu familiar?" Sebenarnya perasaan ini tidak muncul dari penampilannya. Tetapi saat Xiaoyan melihat bayangan indah ini, ada perasaan keakraban yang tidak bisa dijelaskannya. Sudah terlambat untuk melupakannya sekarang. Master jahat sepertinya sama sekali tidak takut pada wanita di depannya. Setelah kata-katanya jatuh, segera sosoknya keluar dengan kasar dan langsung menyerbu ke arah wanita itu. Melihat tindakannya, wanita itu segera mendengus dingin. Dasar orang gila. Saat wanita itu mengayunkan tangannya, secara tiba-tiba ada sebuah cambuk panjang yang muncul di tangannya. Saat melintas dari jarak jauh, terdengar suara cambuk yang meledak. Xiaoyan melihat bayangan cambuk bersiul ke arah master jahat yang tiba-tiba bergegas menyerangnya. Namun master jahat bukanlah seorang vegetarian. Dia segera melihat beberapa sosok avatar di sekelilingnya. Kemudian mereka bergabung menjadi satu tubuh di udara. Seketika aura master jahat tiba-tiba melonjak menghadapi serangan wanita itu. Dia sama sekali tidak menghindarinya dan langsung bergegas ke arahnya lagi. Saat berikutnya, bayangan cambuk jatuh ke tubuh master jahat. Terlihat setiap bayangan cambuk meninggalkan bekas darah yang dalam pada tubuh master jahat. Namun sosoknya sama sekali tidak berhenti dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di dekat wanita itu dengan telapak tangannya yang terdorong ke depan. Terlihat telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar yang berbalut aura gelap. Napas wanita itu tiba-tiba bergetar dan di sekitar tubuhnya muncul segel cahaya. Namun itu langsung meledak. Seketika dampak yang kuat menyebabkan master jahat menembak ke belakang. Xiaoyan bisa melihat dengan jelas bahwa keduanya sangatlah kuat. Metode master jahat juga cukup bagus. Berbagai serangannya terus menghantam wanita itu. Ketika mereka bertarung, avatar master jahat lainnya juga tidak berhenti dan terus menyerang ke arah pasukan klan Jimmy. Sepertinya tekad master jahat masih sangat kuat. "Aku datang ke sini
untuk menghancurkan seluruh klan Jimmy. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Avatar-avatarnya mulai bertarung seperti orang gila, sehingga adegan ini membuat wanita tersebut sangat marah. Meskipun kekuatan cambuknya meledak dengan dahsyat, namun itu sama sekali tidak bisa menghentikannya. Saat ini beberapa cambuk menimpa tubuh Master Jahat lagi, dan sepertinya cambuk panjang yang digunakannya mampu menghancurkan benda-benda di luar tubuh fisiknya. Seolah-olah jiwa Master Jahat sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Saat ini Master Jahat mulai merasakan krisis dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, tiba-tiba tangan kanannya meraih tangan kirinya dan langsung menariknya hingga terlepas. Seketika lengan kiri yang putus itu berubah menjadi seperti makhluk hidup. Terlihat rambut hitam panjang juga tumbuh di seluruh lengannya, dan itu mulai tumbuh secara gila-gilaan. Sekarang lengan kirinya benar-benar berubah menjadi monster seperti kuku yang memancarkan energi jahat hitam. Kemudian dia langsung menyerbu ke depan. Wajah wanita itu menjadi gelap dan cambuk panjang yang diayunkannya tidak mampu menghentikan lengan kiri Master Jahat. Saat cakar tajamnya sudah sangat dekat dengan wanita itu, dia segera mengayunkan cambuknya dengan keras. Meski wanita itu langsung memblokir serangannya, namun masih ada 2 bekas darah di tangannya, dan itu dipenuhi dengan gas hitam. Tak lama kemudian, energi hitam menyebar dengan cepat ke lengannya, sehingga wanita itu menggertakkan giginya dan tubuhnya segera mundur dengan cepat. Wanita itu ingin menghilangkan gas hitam di tangannya, namun bagaimana mungkin Master Jahat membiarkannya begitu saja. Tubuh fisik Master Jahat terus bergerak maju dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Terlihat ada 5 paku di tangan kanannya terbang dan berubah menjadi 5 sinar cahaya yang tajam. Kemudian langsung ke arah wanita itu. Iblis, matilah! Kamu menggunakan sihir jahat seperti itu untuk melawanku. Wanita itu berteriak dengan sangat marah. Adapun lengan kiri Master Jahat belum tumbuh kembali. Tampaknya itu adalah metode bertarung yang dia gunakan, sehingga tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Tidak peduli jenis teknik apa yang kugunakan, asalkan aku bisa membunuhmu. Master Jahat mendengus dingin. Meskipun metodenya menakutkan, nyatanya dia juga mengalami kerugian yang sangat besar, dan itu juga sangat menyakitkan. Namun Master Jahat tidak peduli dan matanya bersinar dengan kegilaan yang sangat mengerikan. Jelas sekali selama dia bisa membunuh wanita itu, dia tidak takut akan konsekuensinya. Penghancur semua makhluk hidup. Apakah kamu sama sekali tidak merindukan perasaan lamamu? Setidaknya kita... Dia tidak melanjutkan kata-katanya, namun ada emosi khusus di mata indah wanita itu. Mendengar kata-katanya, sepertinya Master Jahat menjadi semakin marah. Beraninya kamu menyebutkannya lagi. Beraninya wanita sepertimu berkomplot melawanku. Kamu sama seperti Susang yang keji itu. Demi tujuanmu sendiri, kamu berani bermain dengan serius. Setelah Master Jahat selesai berbicara, dia bahkan memotong lengan kanannya dan itu terlempar keluar. Lengan kanannya segera bergegas ke arah wanita itu. Di bawah kendali lengan kiri berambut hitam, lengan kanannya mendekat lalu meledak dengan keras. Kekuatan yang dikeluarkannya sangatlah kuat. Adapun daging dan darahnya yang meledak sepertinya telah berubah menjadi senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya. Wanita itu segera melambaikan tangannya dan dalam sekejap perisai cahaya yang lebih besar muncul di depannya. Sial!
Saat perisai cahaya itu meledak, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Kemudian dia memukul wanita itu lagi. Pada saat kritis ini, wanita itu sekali lagi menunjukkan keterampilan pertahanannya. Namun dia tetap tidak bisa menghentikan semuanya. Terdengar suara ledakan daging dan darah bergema di udara. Terlihat wanita itu berlumuran darah dan menghancurkan semua pakaian indahnya. Penghancur semua makhluk hidup. Wanita itu berteriak dengan sangat marah. Walaupun dia tampak memalukan, namun cedera wanita itu tidaklah fatal. Tentu saja Xiaoyan terkejut melihat adegan di hadapannya dan dia sama sekali tidak mengetahui kekuatan kedua orang kuat ini. Saat ini, Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan kekuatan Master Jahat. Meskipun dia menggunakan tubuh dewa aslinya untuk memblokir serangannya, jelas tidak mungkin baginya untuk bisa menghadapinya. Adapun cambuk wanita ini memiliki kemampuan mengekstraksi jiwa. Jika itu adalah Xiaoyan, dikhawatirkan jiwanya akan ditarik keluar dari tubuhnya dalam sekejap mata. Wanita yang marah itu tiba-tiba menggerakkan tangannya dan nafas di tubuhnya langsung melonjak. Kemudian dari sekelilingnya muncul sosok-sosok yang bergegas ke arahnya satu demi satu. Sebenarnya metodenya seperti Master Jahat yang dapat mengintegrasikan banyak avatar ke dalam tubuhnya. Bagus, kamu ingin bertarung bukan? Kalau begitu, aku akan bertarung dengan serius. Seketika tubuh wanita itu dipenuhi pancaran cahaya warna-warni. Menghadapi Master Jahat yang tidak memiliki tangan, dia segera mengangkat jari-jarinya yang cantik dan ramping. Hanya dengan satu jarinya di udara, sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di tubuh Master Jahat. Namun wanita itu tidak berhenti. Dia terus mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Master Jahat. Sepertinya ini serangan sederhana, tetapi itu mengandung kekuatan serangan yang paling kuat dari wanita itu. Sehingga tubuh fisik Master Jahat tidak bisa menghentikannya. Tentu saja Master Jahat tidak berani mengabaikannya begitu saja. Saat berikutnya, Xiaoyan bisa melihat ada seorang wanita yang muncul dan di antara alis wanita ini ada segel bintang yang berkelap-kelip. Selain segel bintang dewa asli, wanita ini juga memiliki bintang di matanya. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa wanita itu setidaknya sudah mencapai dewa asli alam leluhur. Namun pemandangan ini sebenarnya mengejutkan Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka akan melihat seorang dewa asli wanita. Seorang Master Jahat memiliki avatar seorang perempuan. Kamu sungguh mesum. Apakah kamu tidak takut menjadi interseks? Ketika wanita itu melihat ini, dia tiba-tiba berkata dengan marah. Bahkan Xiaoyan pun terkejut mendengar fakta ini. Namun dia juga sudah punya ide ini sebelumnya. Hanya saja dia belum mempraktekkannya. Xiaoyan merasa aneh jika saat melakukan fusi seperti ini ada perubahan pada bagian tubuhnya, terkhusus pada bagian sensitifnya. Hentikan omong kosong itu. Bukankah kamu juga punya seorang avatar laki-laki? Master Jahat Si Jun menatap tajam sambil mencibir. Mendengar kata-katanya, itu langsung mengejutkan Xiaoyan. Suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi sekasar laki-laki. Sebaliknya, suaranya berubah menjadi lebih tajam dan itu terdengar seperti suara perempuan. Begitu suara Master Jahat keluar, wanita itu langsung tercengang sehingga dia tidak bisa menahan tawanya. Tentu saja adegan ini mungkin tidak akan pernah dilupakannya selama hidupnya. Mengapa kamu tertawa terbahak-bahak? Saat wanita itu mendengar kata-katanya lagi, dia pun tertawa lebih keras.
Tentu saja, Master Jahat merasa marah setelah mendengar wanita itu menertawakannya. Setelah bergabung dengan Dewi Asli, kekuatan fisiknya meningkat drastis. Xiaoyan juga bisa merasakan momentum yang keluar dari tubuh Master Jahat sangat akrab dengannya. Seketika, tubuh Master Jahat tumbuh hingga beberapa ribu kaki. Dia segera mengangkat kepalan tangannya yang dipenuhi cahaya keemasan, dan itu tampak seperti bintang jatuh. Saat dia memukul wanita itu dengan keras, di antara mata indah wanita itu sudah sepenuhnya ditutupi oleh tinju besarnya. Namun saat ini, lengan wanita itu perlahan terangkat dan kekuatannya yang tak kasat mata tampaknya sedang mengembun. Seketika ada riak yang terus bermunculan di kehampaan di sekelilingnya. Sementara itu, tinju yang berisi cahaya keemasan terus mendekat dalam sekejap mata. Rasa penindasan yang kuat ini seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Adapun wanita itu yang berada di bawah tinju mirip dengan semut. Tetapi saat ini jari-jari rampingnya juga mengandung kekuatan yang tidak perlu diragukan lagi. Dia segera menunjuk jarinya yang terlihat halus ke udara. Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Namun saat berikutnya, hanya dengan satu jarinya, tinju emas yang menderu tiba-tiba bergetar lalu meledak. Sehingga memberikan dampak yang nyata bagi sosok-sosok yang ada di radius ledakannya. Walaupun itu adalah avatar dari Master Jahat, semuanya akan terseret ke dalamnya dan itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, yang lemah akan musnah dan yang kuat akan terluka parah. Setelah mengamati pertempuran Master Jahat, Xiaoyan merasa itu berbeda dengan dominasi yang mulia. Bagaimanapun, Master Jahat memiliki lebih banyak gaya bertarung. Tentu saja, seseorang yang dapat beradaptasi terhadap perubahan keadaan bisa dianggap sangatlah kuat. Apalagi Master Jahat mempunyai begitu banyak avatar, tetapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan, melainkan dia mampu memanfaatkan kekuatan sepenuhnya dari 100 avatarnya. Kekuatan avatar-avatarnya sungguh sempurna. Ini jelas bukan pelatihan yang mudah untuk diselesaikan. Mungkinkah Master Jahat itu punya beberapa tipuan atau keterampilan lainnya, sehingga memungkinkannya untuk beralih di antara banyak avatar dalam sekejap mata, dan bisa menggunakannya dalam pertempuran seperti ini? Meskipun aku tidak mengetahui kekuatan wanita itu, tetapi dari sudut pandang pertarungan ini, seharusnya kekuatan wanita itu berada di atas kekuatan Master Jahat. Meskipun kekuatan Master Jahat kalah dalam pertarungan, namun dengan kemampuannya mengendalikan avatar, seharusnya dia tidak banyak dirugikan. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam waktu lama. Meskipun itu hanyalah ilusi, namun apa yang terjadi lebih seperti kemunculan kembali ingatannya, sehingga dapat menunjukkan kenangan ini kepada Xiaoyan. Sepertinya hampir mustahil bagi Master Jahat yang melakukannya. Kalau bukan Master Jahat, maka pemilik memori ini adalah wanita yang berperang melawan Master Jahat ini. Dia dipanggil Tuan oleh seluruh klan Cimi. Dan ini membuktikan bahwa wanita itu adalah kepala klan Cimi. Tetapi siapa yang dapat membuat ingatan ini muncul di sini? Selain Yuyan, itu seharusnya roh dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Namun berdasarkan analisaku, aku merasa itu Yuyan, dan keduanya adalah orang yang sama. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, aku bisa mengkonfirmasi bahwa wanita di depanku ini adalah sosok nomor 4. Mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada wanita itu. Hal ini menegaskan mengapa ketika Xiaoyan pertama kali melihatnya, dia merasa sangat familiar.
Tentu saja, perasaan akrab ini berasal dari intensitasnya bertemu dengan Yuyan. Dan berdasarkan perspektif metode penyerangan wanita itu, Xiaoyan bahkan dapat memastikan bahwa kecurigaannya sebelumnya benar. Master Jahat juga sempat berkata bahwa wanita ini memiliki avatar lawan jenisnya, sehingga Xiaoyan menjadi semakin yakin bahwa pria jelek sebelumnya milik nomor 4. Meskipun dia berada di ranah keabadian para dewa tingkat kedua, tetapi dia sangatlah kuat. Kemudian saat dia bertarung dengan tingkat kedua lainnya, dia tidak merasakan penindasan yang begitu kuat. Sepertinya alasan utamanya adalah karena pria jelek itu sama seperti Yuyan yang merupakan avatar dari sosok nomor 4. Dan dia sengaja mengarahkan mereka untuk berakting. Namun Xiaoyan bukan lagi anak muda. Bagaimanapun dia adalah monster tua yang telah hidup lama. Meskipun dia belum mewarisi ingatan yang mulia, tetapi dia sudah memiliki karakternya. Sehingga dia semakin terlihat seperti pria yang pernah berdiri di puncak dunia sensi. Setelah tinju Master Jahat meledak, lengannya terlihat sudah tumbuh kembali. Bagaimanapun, pemulihan yang mengerikan ini berkat dari kekuatan ki dan darah avatar Dewi asli alam leluhurnya. Namun tangan kirinya yang sebelumnya dilepaskannya masih berbentuk monster kuku. Saat berikutnya ada avatar lainnya yang datang. Saat Xiaoyan melihat avatar ini, dia langsung terkejut karena ini sangat berbeda dari avatar lainnya. Jika itu laki-laki atau perempuan, mungkin dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, itu tetaplah manusia. Namun avatar ini sebenarnya serangga bersayap hitam. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Namun kegilaan Master Jahat ini masih terus-menerus melanggar batas psikologis Xiaoyan. Sebelumnya dia mematahkan lengannya untuk digunakan sebagai alat penyerangan. Itu bisa dibilang gila. Namun dapat mengubah serangga menjadi avatar, ini lebih gila lagi. Xiaoyan melihat keduanya menyatu dan di belakang tubuh Master Jahat, tiba-tiba ada duri tajam yang muncul. Wajahnya mulai menggeliat. Sesaat kemudian, di dahi dan samping pipinya ada dua pasang mata yang muncul. Segera Master Jahat membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan seperti monster, dan mulutnya yang terbuka memperlihatkan giginya yang berubah seperti dua baris paku. Penghancur semua makhluk hidup. Tidak heran kamu disebut Master Jahat oleh dunia ini. Kamu tidak hanya gila, tetapi levelmu lebih tinggi dari kegilaan yang sebenarnya. Suara dingin wanita itu keluar, namun Master Jahat mengabaikannya dan kecepatan tubuhnya tiba-tiba meningkat. Terlihat wanita itu mengangkat tangannya lagi dan terus menunjuk ke arah Master Jahat. Namun kecepatannya meningkat drastis sehingga wanita itu tidak dapat menguncinya. Saat ini suara Master Jahat berubah menjadi suara yang aneh. Seluruh tubuhnya menjadi pucat dan badannya terlihat kering. Sehingga penampilannya pun semakin mengerikan. Saat berikutnya, duri tajam di belakangnya menghujani wanita itu. Adapun tangan kirinya yang seperti monster kuku, panjangnya berubah menjadi satu kaki dan terus mengejar wanita itu seperti angin kencang yang menderu-deru. Sehingga memaksanya untuk mundur berulang kali. Sepertinya Master Jahat perlu lebih kuat lagi menyerangnya. Bagaimanapun serangan Master Jahat hanya bisa menembus pertahanannya. Namun cederanya tidak cukup serius. Jari-jari wanita itu terus menunjuk ke arah Master Jahat. Tentu saja pemandangan ini tampak familiar bagi Xiaoyan. Bagaimanapun metode serangan ini persis seperti apa yang digunakan oleh pria jelek itu. Mungkin dia tidak membayangkan
Kalau aku bisa menebak semua ini, dia sebenarnya tidak pernah ingin menyembunyikan metode apapun yang digunakannya. Xiao Yan berpikir dengan hati-hati dan menjadi sangat ketakutan, lalu menarik nafasnya dalam-dalam. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.